Alhamdulillah ala dawam alladhi an'amana bi anwa'in ni'am wa hadana lil iman wal islam wa ja'alana ummatan wasatan khairal umam. Asyhadu an la ilaha illallah rabbunal karim dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma shalli wa sallim wa qarrim wa azim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin misbahil dhalam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan bi adadil layali wal ayyam ila yaumis sihab. Wa ba'du. Muhammadun basyarun laqal basyar bal huwa yaqutun bainal hajar. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Para habaib, para syaraif, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, jamaah salat subuh Masjid Babur Rahmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur sepenuh syukur kepada Allah hingga detik ini kita masih mendapatkan taufik inayah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan taat ibadah kepada Allah sebagai tugas kita dari penciptaan Allah untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan asbab semua anak cucu keturunan kita laki-laki dan perempuan sampai hari kiamat menjadi hamba Allah yang salihin dan salihat. Amin Allahumma amin. Dan kita berharap mudah-mudahan saudara-saudari kita yang saat ini tengah sakit, penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak putus-putusnya selalu kita hantarkan dan pasrahkan ke pangkuan junjungan kita Nabi besar Sayyiduna wa Habibuna wa Syafi'una wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, semua sahabat, para kerabat, para pengikut beliau, tabi'i tabi'in ila yaumiddin. Pada pembicaraan kita kali ini masuk ke dalam at-targhibu fi ikrami ahlil ilm warrifqi bil muta'allimin wa badlin nasihati lahum wa li ghairihim. Motivasi pada memuliakan ahli ilmu, termasuk di dalamnya ulama dan penuntut ilmu. Ini supaya mereka dimuliakan, supaya mereka ini dicintai. Karena mencintai mereka ini adalah bagian dari ibadah. Cinta ini akan mendatangkan satu kebahagiaan. Karena hanya orang-orang yang mencintai yang bisa bahagia. Yang dicintai belum tentu bahagia. Karena kebahagiaan ini hanya milik orang-orang yang mencintai. Dan biarlah kita ini hanya menjadi pencinta. Tidak jadi masalah. Sampai hari kiamat kedudukan kita hanya menjadi pencinta, bukan yang dicintai. Ini sudah menjadikan kita bahagia dan selamat dunia dan akhirat. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyentil kita
lihat pengajaran doa beliau. Apa doa beliau? Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, ulun minta kepada engkau, cinta kepada engkau. Atau minta engkau cinta kepadaku. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Wa hubba may yuhibbuka. Dan cinta kepada orang yang cinta kepada engkau. Masya Allah. Kita kalau sudah diberikan Allah cinta kepada orang yang cinta kepada engkau, kita akan sekedudukan dengan mereka yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita di dunia banyak yang kita cintai. Cinta harta mungkin, cinta kedudukan mungkin, cinta pangkat mungkin, cinta banyak hal. Tetapi karena kita ini ada menyelipkan cinta kepada orang yang cinta kepada engkau, kelak hari kiamat kita akan dihalau beserta mereka. Makanya ada ungkapan, inni uhibbus salihin walastu minhum. Aku akan terus mempertahankan cinta kepada orang-orang saleh, walaupun sampai kapanpun aku tidak pernah menjadi saleh. Nah, ini ada di dalam cerita hikayat dari Ka'ab al-Ahbar. Kelak ada 6 golongan, ada 6 pertanyaan, Guru, di kitab apa? Di kitab An-Nawadir. Ada ujar Ka'ab al-Ahbar, orang ini ditimbang di padang mahsyar, ternyata banyak kejahatan dari kebaikan. Nengaran banyak itu walau satu. Ini kejahatan misalnya nih 51, kebaikannya 50, tetap ke neraka. Ini prosedurnya. Fa'amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Ringan kebaikannya, berat kejahatannya, walau satu, walau separuh, fa ummuhu hawiyah. Ini laki-laki banyak apa? Kejahatannya dari kebaikannya. Dan semua kita yang berada di majelis ini tidak akan pernah tidak memiliki kesalahan. Karena kita bukan nabi, kita bukan ulama, bukan malaikat, pasti memiliki salah. Mudahan kayaknya kita tak banyak baik pada buruk. Berotan kita nih pasti ada memiliki keburukan. Pasti itu. Pasti. Pemurah sidin, penyembahyang sidin, penyunat sidin. Tapi penyarikan, kan ada jakal buruknya. Sidin ini liwar kalau penyarikan. Tapi kalau sembahyang ada kau dilawan, penyedekah kada kau dilawang, penyarikan limpat. Kucing aja menyubarang sidin, bisa minum motor bemandak sidin, menyariki ke kucing. Jangan kucingnya, apa salah kucing? Saking penyarikannya. Wah, ada orang ini buat penyembahyang hebat, penyedekah hebat, penyarikan kada, tapi penimburuan. Tujuan. Karacak kucing aja di palatar ya tuh penimburu. Pokoknya setiap kita pasti memiliki keburukan. Pasti itu. Mudahan kelak hari kiamat keburukan kita lebih sedikit ketimbang kebaikan kita. Jadi kita berlomba-lomba agar banyak berisi tabungan baik. Amun buruk kada kau menghindar. Siapalah kita? Kita bukan malaikat, kita bukan para nabi. Jadi jangan dikecam juga orang buruk itu. Kenapa? Mengecam orang yang memang pantas. Karena lain nabi, lain malaikat. Nah, orang ini di padang mahsyar digiring prosedurnya ke neraka.
karena kebaikannya sedikit, kejahatannya tak banyak. Ada kalau ini, ada kebaikannya ada aja di pengantin penulungan, tapi mangulu ke ruko, oh, dicangkirnya aja diandak dicangkir rokok, dibuatin ke kantong dah, buat orang pulang. Nah, maka membawa kapak juga, tapi sedikit kada ada satu pihak kan kayu makan gabinnya bayinya ada. Cuma inilah warna kehidupan. Nah, iya nih kan kita baca ini kitab aja dulu nah. Aduh, hai Allah, kenapa tak simpang ke sinilah. Aja kata Bapak kita nyalain Google gitu nih. Kalau Google itu bilangnya dipicik hukum memasak walut. Itu aja nanti sampaikannya. Kada ada tahu 4 memasak gurami, memasak itik makin enggak walut bang itu Google itu. Kita nilaiin Google. Dan dapat rahmatnya Allah. Di antaranya nang anam itu enak kepanjangan guru Di antara nang anam nih Jibril ujar Tuhan tuh nah hambaku tuh nah prosedurnya ke neraka kalau tuh. Inggih, tapi ada prosedur nang lain akan diberi syafaat kada jadi masuk neraka bila salah satu nang anam ada lawan laki-laki itu. Ini turun Jibril. Nang jar Jibril. Ini orang Martapura aja. Kada ini kan bahasa kita aja ini. Cong jar. Madura aja. Kada juga. Artinya wahai hamba Allah, ikam ini hendak ke neraka kalau nih. Kada sebetakun lagi jinya. Nyata jalurnya neraka nih. Nah cuman ada perintah aku nih mempertanyakan engkau. Bila ada salah satu dari 6 pertanyaan, salah satu dari 6 kau dapat rahmat Allah. Tidak jadi ke neraka, tapi masuk ke dalam surganya Allah. Caket namanya. Oh, caket ini. Sama kayak pian juga ya. Ya kalau nang musim PPKM ini, bilangnya pian ada ini, nah pian dapat bantuan pemerintah. Oh, caket. Ini di zaman ini jangan ada bantuan nih. Di zaman Soeharto hari, amun kada bebaras pian das kada ada bebaras. Ulun manamui itu. Nang kawitan salitar nah memalik. Itu pak nanti makan kada ada bantuan. Oh ya ini banyak bantuan. Kurang napa pemerintah? Belum duitnya lagi, belum macam-macam. Ya tuh pembakal menyeliwingkan aja lagi. Jadi bukan nang di atas salah ini, nang di bawah ini nang nyanyok. Mudahan cepat corona ini berakhir. Ini kita kembali ke sini aja nah. Lalu ujar malaikat Jibril di antaranya aja nah. Ikam pernahlah sapa makanan non orang alim, sapa makanan. Rupanya Jibril ini langsung aja ini menguntur orang ini. Nya ada orang itu nang hobi panyaruan. Nah, baca carian di sini ada. Ada kawa mendengar orang besarwan. Kada nang paspang, kada besi singgungan gitu nih fakta. Ada nang ketujuh pengantinan ketujuh. Kenapa? Karena bilihnya pengantinan ini di situ pengbini berhias. Hendak melihat bini baginco, hendak bini batagas, saruan pengantin. Jadi sini ketujuh benar mencari undangan pengantin. Karena bilihnya 3 bulan nggak ada pengantinan, nang bini kada tagagatuk baginco nih tuh. Ada juga pupur basah aja. Ada kau ditatai guring, bang ini kalimpanan. Soalnya bilihnya manguap rupo Allah. Ya udah ini. Allah. Nah, bujanya hobi ulun nih saruan. Nang kada disaru gini datang ulun. Ini ada kan, ada juga nusia nih pulang nang kada penyaruan lalu. Ada juga pulang antik juga le. Ini memang yin yang min plus. Ada nih. Betuyuk undangan sidin nah. Sabu butik nggak ada suasana saruan. Tapi amun sidin besaruan kada datang amuk. Ada juga manusia ini. Ini macam-macam ini warna binika tunggal ika. Iya jadinya ulun. Kalau
sarwan hubi. Nah ujar orang itu, adalah pian pernah sapa makanan lawan orang alim. Sapa makan orang alim di situ ada makan ikan, makan juga di situ adalah. Nah hubungannya ini ya, kan ada hubungannya makan, seorang makan tapi ada orang alim makan di situ. Nah ujar sidin, ujar malaikat Jibril, ikam laki-laki dapat syafaat. Wah ini kan ya nang orang bahari itu bila mi'ratan, bila maulitan, aku aja jarang membakan itu gurunya. Oh, tak kumpulan nih. Ini bini ulun yang pertama gue. Nah, berarti kan ada yang kedua artinya kan ada. Ini yang pertama nih Pak. Ini Pak. Allah. Buat ibu-ibu biar namun ada si anak bibinian lah. Amun hendak mengawinakan tuh cari minantu tuh nang tatuha pada anak seorang lakinya. Kenapa? Karena amunnya makin betuha kayaknya pian betuha anak nih, nah mata laki itu makin kabur. Jadi aman ada ini ya Allah, malaki akan anak bibinian anom pada anak seorang, kenapa ada makin bahawasinya seorang makin betuha. Allah ya Allah. Kalau membahasnya itu kan kita, ini siapa makanan tadi itu aja nah. Coba pian, no makanan. Ada orang aliman jadilah sekalinya kadada. Wah ini saruan ke bukit tuh seperti ini. Kadada, jangannya ada, ini penting benar juga. Bila ada tuan guru, ada tang umpatan juga makan di situ. Maka bilanya tate tuan guru ini guru lah pasti nyaman terus. Karena orang kadang mau menyurungi tuan guru itu nang buruk. Maka tuan guru nih di situ sidin makan di situ makan juga apa ada. Seorang hanya sekalian yang makan sidin mah habisakan sarangsang. Kadada sekalinya itu aja intinya tuh. Kadada. Wah. Nah Jibril amun kadada ikam sapa panganan lawan tuan guru kadada. Kadada. Aja sudah. Ikam ngaran orang. Nama ikam ini sama lawan nama tuan guru. Anda bersapaat juga. Jadi kada usah nama ini wahan standar jengaran ini. Di ngaran barang Muhammad Ramadan biar kada pemuasa. Tapi mana di ngaran enggak. Ini mana ngaran peringki puasa kada pulang. Ngaran pian Allah ngaran inggih ngaran Jepang sing tagasan peringki kalinya luar padangisan Allah karim. Banyak hal lah tapi orang tuh pada akhirnya apa ya ini yang paling ujung dari anak anam ini sangaran sajiran pernah belajar pernah mencintai ulama kada ada jua pulang mencintai ulama aja kada. Ini di mana? Ini cinta lah. Ini boleh cinta tuh boleh cinta itu kalau ibu nih lah ada guru Johari ini nah ulun guru cinta lon pian boleh. Nang kada boleh itu hendak. Bujur ini. Mencintai boleh kalau ibu-ibu nih maka janda pulang. Ulun guru cinta lon pian boleh. Nah amunnya datang mah ulun guru handak lon pian. Nah itu nang kada boleh jar bini sidin. Ada jar sidin dipertimbangkan. Nah kita kembali ke cinta ini nah. Cinta. Allah. Jadi cinta ini membawa ke surga. Makanya pian hati-hati cinta kepada sesuatu yang dibenci oleh Allah. Pian akan dihalau bersama mereka. Ini pula. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Al mar'u ma'aman ahab. Aukamakal. Hati-hati pian cinta. Sekalinya pian cinta, pian orang baik.
Pian orang saleh cinta kepada orang taleh, kesalihan pian kada berharga, pian kelak akan dihalau dengan orang taleh, orang durjana itu. Jadi kita ini hati-hati juga mencintai, hati-hati. Nah, cinta kepada penuntut ilmu, bahkan ujar Nabi, "Idza aratta an tandura ila utaqa illah minan nar." Sahabatku bertaan, pian hendaklah melihatku padahakan untuk melihat orang-orang yang merdeka dari api neraka. Jadi sahabat hendak melihat siapa mereka. Fal yanzur ilal muta'allimin au kamakal. Lihati orang-orang yang subuh Sabtu tuh nah kama sigitan hendak belajar. Itulah orang-orang yang merdeka dari api neraka. Andai kata kita nih saat ini nah gugur helikopter, matian langsung surga kita nih. Makanya kada gugur helikopter kena besusurung di ke situ lah. Kada turun juga bilang talanjur ini. Apalagi nang dicari. Kalah manang biar subuh Sabtu baik turun makan gratis. Subhanallah. Cangang kepada orang nang alim, cangang tapi najratu mahabbah itu sarahnya tuh pandangannya cinta. Ini ada 4 hal gue. Iya nah, pada sedikit lah anunya babnya nah. Ada 4 hal yang kita ini cangang memandang jadi pahala. Ada 4 hal. Nah, memandang itu nah berpahala. Ada 4. 1, memandang wajah orang alim. Nah, jangan kita ke wajah orang alim, jangan mahayal. Jangan cinta ini. Nadratul mahabbah. Nah, kita pandang orang alim. Gambarnya kah ada, kita masuk aja tuh. Jangan kita nah gambar ada orang alim. Soalnya menangis, acil. Soalnya sidin hendak tadi. Orang alimnya kada hakun. Itu lain pulang itu. Itu kan pandang cinta itu pandang dari kita ngarannya. Nah 1, nadzuratun ila wajil alim, ujar Nabi, ahabbu ilayya min ibadati sanatin qiyamiha wa siyamiha. Memandang wajah orang alim tapi dengan pandangan cinta, lebih aku cintai kepada orang yang beribadah setahunan tanpa jeda, malam ibadah tanpa jeda, siang puasa. Ini umat Nabi Muhammad. Jadi bilanya ada pengajian, ada tuan guru datang, jangan di palatar duduk. Beparaknya kadinya tuan guru nih mah nyuruh push up bang. Ini indah benar di beparak kalau tuan guru, tapi bilanya sudah beparak lawan bibinian di pengantin nang bang haji, bibinian yang benyanyi, no ngapa kok no dicakangi juga. Tapi bilanya pengajian hendak di palatar, malah bahasa rantau, ayo naik jerong, tenang ada pengajian kita beparak, aku disia-sia aja, pasti sia-sia. Ada nyamanan tas sia-sia biar di rumah aja gini sia-sia akan bini tahu rasa. Allah karena Ishak udah nah 1 lah memandang wajah orang alim. Ngetakan ini nah jadi anak bahwa bila ada tuan guru hilang ini memandang itu nah dapat power energi ibadah 1 tahun lebih baik dan ini dicintai oleh Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan cinta ini kayaknya menular. Biar dikatuju benar memandang YouTube cinta melihat orang bulu tangkis menular. Kada sawat di mahari nu rakit kayaknya pian. Main badminton. Dicinta. Nah, yang kedua napa ya? Nadzuratun ilal mashaf. Memandang Al-Qur'an. Nah, Quran. Jadi kita yasin biar hafal. Amun yasinan ada salahnya kita mencangi Bapak berpahala. Biar kada bisa membaca Al-Qur'annya, buka Quran. Nah, soalnya terbalik.
Cucu sekolahan tika Al-Quran. Nih jar cucu, tabalik nih aku merasain nang babalik. Jar sihon orang tua nih indah kalah. Allah karim. Jadi kenapa nak canggih, jangan dibuat ke banyu Qurannya dirandam, banyunya dikinum. Nah mencari Quran, masya Allah. Ada kalau Quran kita nih berataan. Ada. Ujar Quran, ikra'ul Quran, ujar Nabi. Fainahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'un li ashabih. Baca Quran karena Quran ini datang kelak hari kiamat memberi syafaat kepada ashab kawannya. Bakawan nabian lawan Quran itu amun bulan puasa aja mau ungkap. Ada bakawan ngarannya itu. Nangaran bakawan itu lihat pian di WA. Setengah jam jen kada ada buriniknya mau WA. Napa dia kawan jar, kada ada habarnya, corona kah jar. Amunnya kada ada bakawan pian sabulan tuh kada ada mengiyo-iyo. Itu kada bakawan, orang bakawan ini nang kayak pian tuh bakawan lawan HP. Ada lambisi ya tepian bawa. Padahal kotaknya ada dah. Bakawan. Nah ini kawan di Quran itu minimal Bapak Ibu. Nah makanya orang bahari tadarusan. Orang bahari di kampung-kampung lampunya satarungking. Begerumbung kakanakan beting harapan mencangangi. Beganal muha. Tak masuk miwah bahari lampu patrumak satarungking itu. Wih ini orang berjual martabak aja nama menggunakan lagi itu. Ini perputaran zaman. Nah Quran. Allah. Makanya bahari takutan bila kada bisa mengaji. Begini ke benua orang. Kalau pina pengaji, kalau pina tadarusan, menang Jumaat, seorang kada bisa mengaji. Haram nah. Nah, penang dibaca ini pasak tihang aja lagi. Nah, bajar minta pas jar. Orang wahih ini kada bisa mengaji kan apakah? Nya kada ada lagi nang baka kajian, jadi kada supanan. Bahari kada kawa kada no. Dedangaran kada kawa mengaji ini ada nang dedangaran. Sidin dedangaran lalu membaca bulubati syaitan. Bulubati syaitan datang di mana? Padahal bacaannya khutuwatis syaitan. Sidin bulubati syaitan. Quran ini nah pahala. Nang ketiga nafduratun ilal Ka'bah. Nah, biar kada bacaan cangong ke Ka'bah. Nah. Titikan banyak mata. Kenapa? Tajual Pulau Rumbia tolak. Naqratun ilal Ka'bah. Mudahan kita beratan ziarah Makkah wal Madinah. Ini Ka'bah nang di Makkah lain Ka'bah nang di belakang asrama haji. Lain kalau itu tulakan mus itu duduk koncong itu stres beneran itu Ka'bah nang iincaan itu. Berarti mun pian kasih tahu ini pahala aja iincaan dah. Oh, cangong Ka'bah. Kada usah tawaf. Kada usah sembahyang. Duduk memandang Ka'bah. Maka itu pun adalah bagian dari pahala besar. Yang ketiga, pandangan cintanya kepada siapa? Wajhu walidain. Memandang wajah kedua orang tua. Jangan kita lawan mama, ya Allah, mama. Jangan kita lawan abah, ya Allah, abah kita. Makin hilang gigi sidin, abah kita. Jadi amun kada bagigi lagi jangan sakit hati pian. Mun mati kada ditakuni mungkar nangkir dina. Ujar mungkar nangkir kada usah kita takuni ini. Kenapa? Kakanakan mati. Kenapa kira ujar mungkar dalilnya kada begigi. Kan bagus saja. Dan dia mun salah satu tanda orang itu kada ditakuni. Kada sing gigian lagi kena mati. Allah kawitan. Nah termasuk laki itu kiasnya tuh. Termasuk bini, canggih bini. Nah, jangan garigitan, gitu kalau mau beri ada bini ini nih. Nah itu nggak ada jadi pahala nih tak. Allah karim. Memandang wajah laki, ini nah ya Allah lakiku nah, insya Allah
surgaku di laki. Baridallah birida zauj. Ini surgaku nak. Badum gawin ini. Taat lawan laki itu tanpa syarat. Bah iya nah udah nah kita tentu akan inilah. Taat lawan laki itu tanpa syarat. Kalau mahadang laki ka masih gitaro senyer taat, kada perlu. Lawan laki itu baik bakti itu tanpa syarat. Satu aja nang kada boleh bakti ketika suami itu mengajak kita maksiat. Ini zaman sulit kayak ini namanya, mau kita udah berduit tetapi ada kita yuk jadi bandar jinit. Nah nyerjan hakon untuk berjual jinit seden. Nah itu amunnya di luar dari kemaksiatan, laki ini biar kada penyembahyang, laki ini biar kada puasa Ramadan, itu hubungannya lawan Tuhan, hubungan kita lawan laki tetap dituntut bakti. Jangan salah mahadang kayak guru jauh hari laki. Sidin limited edition ini. Ini nah nang dibasikit bibinian nih. Amunnya laki ada nih, bapak dah bujur-bujur. Kasian ulun buat berdosa kayak laki. Mah dong, udah datang kok lo jangan laki. Maka laki kada bisa menghidupi kumpul gas. Nang ganjil jangan laki ini. Nang bi ini hijab yang diandalkan. Nah ada boleh pian boleh aja dulu. Likitakan kumpul gas kita. Jangan akan banyu, ulah kan kopi. Boleh pulang sini. Orang makanan dah. Masya Allah. Raminya lah kita nih. Mas 6:30 dan nah. Nambah cinta. Kemudian apa doanya Nabi lagi? Wahubakuli amalin yukarribuni ila hubbika. Ini jangan ditinggal doa itu. Minta kita ini cinta kepada suatu amalan, nang amalan ini mendekatkan kita kepada Allah. Maka pasti kabul doa itu. Jadi biarlah status kita ini sebagai pencinta sampai hari kiamat. Ada jadi masalah. Kadang mesti kita ini harus menjadi orang yang harus dicintai. Kita jadi pecinta aja sudah. Karena dengan mencintai mereka, kita akan mendapatkan sa'adatud darain, bahagia dunia dan akhirat. Warifqi bil muta'allimin. Nah ini. Kan jadi ada cinta ini yang mendatangkan pahala lah. Cinta lawan ulama. Cinta kita. I love you full. I love you toh. I love you to, nyaman iwak pupuyo pada iwak batuto. I love you darling, nyaman iwak pupuyo pada haliling. Warifqi bil muta'allimin. Nah lembut-lembut kita lawan orang yang menuntut ilmu. Nah, kan sama menuntut ilmu nih. Nah lembutinya. Subhanallah. Orang yang sudah makrifat kepada Allah, di hati ini tidak ada lagi kebencian, yang ada hanya cinta. Digambarkan Nabi SAW puncak makrifat beliau kepada Allah, wa ma'arsalnaka ila rahmatan, bukan rahmatan lil muslimin, lil alamin. Alam ini termasuk Yahud, alam ini termasuk Nasara. Alam ini termasuk binatang, alam termasuk hutan, alam termasuk gunung, alam termasuk lingkungan. Semua mendapatkan rahmat dari Habibuna wa Maulana Muhammad SAW. Orang yang mengerti Allah, orang yang makrifat kepada Allah, hidupnya tidak akan pernah ada kebencian. Apalagi mengajak orang lain untuk membenci. Ini mulai lapar udah parot mulai nenek. Subhanallah, mudah-mudahanlah akal sehat kita jalan di zaman akhir ini biar ada perlu tertipu lawan penampilan kita, ada perlu. Subhanallah. Wa badlin nasiha lahum wa li ghairihim,
dan mencurahkan jiwa raga an-nasihah. Apa ngaran nasihat itu? Iradatul khair dari Imam Al-Jurjani lil ghair di dalam kitab At-Ta'rifat. Nasihat itu adalah menghendaki baik kepada orang lain. Itu nasihat. Jadi amun kita nih ingin selalu berkehendak kebaikan kepada orang lain, itulah nasihat. Makanya sini tong aku menasihati ikam, berarti hendak menghendaki ikam itu baik. Lain nasihat ngarannya amun menyupanakan. Lain nasihat ngarannya kalau isinya penuh cacian. Ngaran nasihat itu adalah iradatul khair lil ghair, berkehendak baik kepada orang lain. No, jadi kayak apa caranya kita ini baik lawan ulama. Oh, baik tadi Pak. Kayak apa kita ini baik lawan penuntut ilmu. Oh, insyaallah. Karena apa? Karena mereka ini adalah orang-orang yang merdeka dari api neraka. Lahum bagi para ulama wali gairihim dan kepada siapapun. Makanya kita disuruh berniat sahaja aku berbuat baik kepada seluruh makhluk Allah. Oh, kita tabur dulu niat kebaikan kepada seluruh makhluk Allah. Kama tadi nutudan. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Masa orang yang kita sudah letak niat kebaikan kepada seluruh makhluk ini, makhluk kada berbuat baik lawan kita, mustahil. Termasuk di situ malaikat Israfil, Ijrail, Mungkar, Nakir. Kita berbuat baik kepada mereka. Minimal seumur hidup kita patihahi mereka. Al-Fatihah li jami'i malaikatillah. Jibril, Mikail, Israfil, Ajrail, Mungkar, Ridwan, Asrani bertambah ngarannya. Aduh, malaikat Asrani. Oh, ini Fatihah. Kenapa? Karena Nabi bersabda, tahadau, tahabu, ikam saling hadiah menghadiahi. Hada nang itu napa tahadau? Hada itu musyarakah bainal isnain. Ini dalam ilmu syaraf. Kalau musyarakah bainal isnain itu sudah saling. Seperti qatala itu membunuh. Tetapi kalau qatala yuqatilu muqatalatan itu berperang ngarannya. Kenapa? Karena saling membunuh. Kalau daraba itu memukul, tetapi kalau daraba yudaribu mudarabatan itu ngarannya bagubal bakalahi. Musyarakah tahadau saling bahadiahan. Maka otomatis kalian akan saling mencintai. Hadiah, makanya kita orang bahari kada salah. Satu tumat Al-Fatihah, bahadiah. Apalagi yang kita hadiahi orang yang sudah mati-mati. Kenapa? Ini cagar menyambut kita kayaknya di alam kubur. Pian itulah ke Jakarta sekali sama Mustawa. Kadang-kadang menyambut di Soekarno-Hatta tuh nyanyok pian. Tapi ada betulisan Asrani bin Dukar. Kita keluar, ulun Asrani bin Dukar. Pian kapa? Ayo kasih masuk ke mobil. Pian hendak ke mana gerang nih? Jabodetabek kah? Hendak ke puncak kah? Oh, coba ada sekali sama Mustawa ditimbai orang. Turun ke Jakarta, calingok. Jar cupit nenek makananku. Nah, pian-pian ini sualah udah ke alam berjah. Ada suah lagi ada pucong bener. Nah, kita hadiahi mereka. Hadiahi di alam barjah kayaknya kita akan disambut dengan cinta. Tahadau, tahabu. Nah, qala Allah Ta'ala dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ya artinya wallahu alam, demikianlah orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itulah orang yang hatinya takwa. Setengah dari syiar Allah adalah ulama. Kita agungkan mereka. Jangan diagungkan itu diampiki, itu mah muhulut ngaranna.
Yuk kita agungkan dir guru tuh datang, itu mulut. Nah di hati kita cintai, setengah mencintai mereka bila mereka pengajian kita hadir. Ini nih. Kemudian kalau Allah Ta'ala wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin, yang artinya wallahu alam, tawaduklah engkau bagi orang-orang yang engkau ikuti dari orang beriman. Nah ini orang-orang beriman, berarti kita beriman, rendah hati kita, jangan bersombongan. Apa yang disombongkan? Sementara kita hanya hendak tertawa perlu orang lain, asal kita sehat. Pian hendak tertawa ada kawa, ada perlu orang lain, hendak gelianan, kau lah pian menggeliani seorang. Nah kau, amun ada pian aja, pian tertawa, stres neta dan neta. Tapi amun hendak gelianan perlu guru, nah jar guru dicucok sendiri pinggang, jangan. Apalagi presiden, jangan. Ya kalau perlu orang lain. Karena kita ini makhluk sosial, ketika kita ini menyakiti orang lain, pada hakikatnya kita menyakiti diri kita sendiri. Ketika kita menghancur alam ini dengan berbagai kehancuran, pada hakikatnya kita menghancur kehidupan kita sendiri. Karena pada hakikatnya orang lain ini adalah cermin. Ketika kita ingin menemukan sebuah senyum, maka senyumlah kita di hadapan cermin itu. Dan kita dapat rahmatnya Allah. Nah, Isa kaget ya, sedikit hal lagi nah, ya nah, ya Allah. Wa qala ta'ala wa ana lakum nasihun amin. Nah ini, aku ini lawan kalian itu nasihun amin, selalu berkehendak baik, amin. Maksudnya dipercaya, kadada tujuan-tujuan buruk di dalamnya. Jadi ini ada orang ini kisah menasihati, padahal di dalamnya mengandung tujuan buruk. Seperti nasihat tetapi isinya mencaci. Allah karim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tunzilan nasa manazilahum, rawahu Abu Daud au kama qala. Ujar Nabi, ujar Sayyidah Aisyah ummul mukminin, kami diperintahkan Rasulullah untuk menempatkan manusia sesuai manazilahum, kedudukannya. Jadi ini kedudukan kekanakan, jangan dipaksa, ini jadi tuha. Tempatkan sebagai kekanakan. Ada yang dipaksa, pian jadi dipaksa kekanakan jadi orang Tuhan kayak pian dipaksa kekanakan jadi kekanakan nakun lah. Kita nak ada sing salawaran menarik pemuturan dari hujan, katanya kon. Nah, kebanyakan kita orang tua ini anak dipaksa supaya jadi orang tua. Ada kawa. Biar ini kekanakan sebagai kekanakannya. Sebagaimana ia membiarkan kita orang tua sebagai orang tuanya. Ini anak, ya Allah, jangan bubukan. Kayaknya tati lantang, orang noinya. Datangnya kayaknya di parun jangan becatur aja. Kayaknya mati anak. Sarik. Akan ini jadi umpatan orang tua. Nah kayak itu juga ini ulama, dudukakan sebagai ulama. Jangan disamaakan. Ini Quran memerintahkan, Rasulullah memerintahkan ini. Wa an Abi Ruqayyah Tamim ibni Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Nah, agama itu nasihat. Qulna liman, bagi siapa agama ini nasihat? Nah, qala lillah wali kitabihi. Jadi agama ini isinya selalu berkehendak baik kepada orang lain. Itu isi agama. Jadi kalau ada orang ini berjualan, lalu tujuannya hendak mengurangi timbangan, orang itu ada beragama. Kalau ada orang ini berjualan, lalu tujuannya ini hendak mengurangi ukuran, maka orang itu ada beragama. Karena mengurangi timbangan, mengurangi takaran, mengurangi ukuran, itu adalah orang yang kehilangan nasihat kepada orang lain dalam dirinya. Sedangkan agama ini isinya nasihat. Nah, dan ini bisa dipahami. Lawan tetangga kada mau baik berarti orang itu kada beragama. Kenapa? Karena isi agama itu adalah berkehendak baik kepada orang
lain. Lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li aimmatil muslimin wa ammatihim. Rawahu Muslim. At-tarhib minal kibri wal ijab. Ancaman bagi orang-orang yang sombong, bagi orang-orang yang ujub, merasa baik dari orang lain, dan seterusnya. Seperti apa ini? Insya Allah akan kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.